Kisah punya cerita ini kelanjutan dari kisah cerita yang lalu pada part 1. Kali ini cerita ODJJ part 2. Tentunya teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudaraku. Dari lanjutan kisah punya cerita ini, janganlah di skip, selamat mengikuti dan menyimaknya. Hingga sampai akhir cerita hiburan ini, dibikin kocak juga seru leluconnya. Semoga bermanfaat dan terhibur bagi kita bersama. Dan jangan lupa, like, share, subscribe, dan komennya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari kemudian, pagi menjelang siang, tak diduga-duga, tiba-tiba si Gundul muncul. Entah ia melipir dari jalan gang yang mana. Dia sudah berada di sumur tua, sumur umum tempat mandi cuci, milik warga lingkungan. Kelihatannya itu si Gundul ingin mandi karena merasa kegerahan. Cuaca panas menyengat. Kayaknya berhari-hari dia belum mandi, berasa lengket banget, kagak betah di badan. Lantas dia jalan sendirian berkeliling, mencari sumur mau ikut menumpang mandi. Suasana di sumur tua, tempatnya terbuka, hanya dikurung pagar tanaman, berada di lingkungan rumah warga tetangga. Ibu-ibu yang kumpul, ngerumpi di pos ronda, nampaknya mereka lagi bercerita info dari anak-anak yang masih hangat. Soal tiang pusaka ODJJ, tentu ibu-ibu dibuat kaget, terkesima sejenak melihat sosok si Gundul berada di sumur. Lagian, tempo hari rambut kepalanya gondrong, panjang, kusut, semrawut. Tapi, kali ini tampilannya berbeda. Ganteng juga kepalanya dicukur gundul, botak plontos. Dia nyoren pedang KW, pedang samurai palsu, ngegendong ransel segala di pundaknya. Tampak Teh Sarmi nama samaran, dihantui perasaan was-was dan ketakutan melihat ODJJ. Lalu ibu-ibu sontak. Diajak masuk kumpul di rumah Teh Sarmi itu anak-anaknya yang lagi bermain, pada diboyong. Masuk di kamar belakang sembari dikasih kue cemilan. Mainan seraya diingatkan pada anak-anaknya, jangan berisik, diam ya, itu ada ODGJ Gundul, galak. Munculnya ODGJ Gundul ini tentu membuat Teh Sarmi antusias, terharu bergairah. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Sosok janda 3 kali ini selalu dandan menor bahenol, dia mengatur posisi. Lalu mereka memantau. Dari balik jendela kaca ruangan depan begitu nampak jelas mengawasi gerak-gerik si Gundul. Entah apa yang dicarinya, itu si Gundul. Celangak-celinguk di bibir sumur sendirian. Lalu muter keliling sumur mencari sesuatu di pagar tanaman. Seketika itu, dia menemukan sabun colek, kemasan sachet yang nyangkut di dahan pagar pohon tanaman. Sabun colek, entah milik siapa itu, dia ambil. Sembari nyengir sendirian. Duh, dasar ODGJ anak-anak maning, baik. Suasana di lingkungan sumur tampak sepi. Kecuali di dalam rumah Teh Sarmi. Kumpulan ibu-ibu pada nimbrung, berisik sambil berbisik, tampak tak sabaran. Mereka ingin segera menonton drakor, bukan drama Korea, tetapi ini drama isi color, adegan hiburan gundul mandi, berburu nafsu syahwat birahi. Begitu kata ibu-ibu nampak semangat, sambil mengintip menatap si gundul di balik jendela kaca, seraya berucap, itu si gundul masih celangak-celinguk, muter-muter, cuma cari sabun doang ya." "Iyalah, dia butuh pelumas biar moncer." Seketika itu, si Gundul sambil pegang sabun, tampak mulai beraksi. Setelah melepas pedang samurai palsu, berikut tas ransel yang lusuh dari pundaknya. Satu persatu dia menanggalkan pakaiannya, tanpa malu, tanpa ragu. Namanya ODJJ, lagian suasananya sepi. Si Gundul nampak bugil, dia telanjang, bersiap mau mandi, tanpa sehelai benang. Dia sambil berdiri, menimba air di sumur. Lalu, dia mandi sendirian. Diguyur sekujur tubuhnya dari kepala botak hingga ujung telapak kaki paling bawah dengan posisi berdiri. Sambil menimba air di tepian di bibir sumur. Melihat pertunjukan itu, ibu-ibu terkejut pada terperangah bengong, dibuat tegang gemetar. Detak jantung kian berdebar. Sambil menghela napas panjang, adegan gundul, bikin geli, terpesona penasaran. Seraya ibu-ibu berbisik pelan-pelan, "Astaga!"
Apa yang dibilang anak-anak bocah itu, buktinya bener juga ya. Itu barang belum tegang. Hi, segitu panjang, gedenya minta ampun deh. Mirip barang kuda jantan. Tapi boleh juga sih, daripada punya yang di rumah, ayam sayur mulu. Begitu kata sosok ibu-ibu yang lagi kumpul, ngintip nonton drakor, sembari berisik celotehan. Wih, kagak kebayang. Itu tiang pancang si Gundul, mulai bangun tuh. Widih, beneran jumbo mantul. Kagak ada duanya deh. Gede panjang kelewatan. Walah, gawat nih. Teh Sarmi, udah mulai kepincut, kesemsem barang lontong si Gundul ya. Tampak si Gundul mulai atraksi. Memainkan peran sabun coleknya, kedua telapak tangannya mengelus-elus itu rudal, diremas, dikocok, tiang pusaka digeleng-geleng, pakai sabun colek. Reaksi sabun colek kian berbusa. Tiang pusaka si Gundul beranjak bangkit mulai tegang. Kocokan, gelangan masih pelan, santai. Lalu si Gundul celangak-celinguk, menoleh kiri kanan. Suasana nampak aman lagi sepi. Si Gundul makin kencang tarikannya. Dalam pikirnya, ini kesempatan buat kebut kocokan. Lalu dia tambah sabun lagi. Geleng-geleng semakin kencang terpaannya. Tampak rudal kian panjang makin menegang. Bangkit syahwat terangsang, tiang panjang membesar. Benar kata anak-anak kemarin, ada jambulnya pula, itu barang si Gundul. Gundul, sembari berdiri, batang leher tampak bergerigi. Tiang mengacung bengkung, mirip tiang tikungan. Tak bedanya mirip batang kuda, jantan lagi tegang. Kedua telapak tangan berbusa sabun loco, terus dul. Lalu Gundul jongkok, kocokan sembari dikebut. Orgasme gaspol dul. Si Gundul berdiri, melengking jengking, merintih-rintih, meringis, ngos-ngosan. Begitu ejakulasi, air mancur muncrat semburan, nikmat beneran bro. Mantap lezat buat Gundul. Seketika si Gundul terkulai lunglai. Ibu-ibu yang mengintip melongo bengong terhipnotis juga. Ikut merintih, meringis geli, mendesah. Terangsang syahwat birahi. Katanya ikutan kegatelan juga sih. Seraya berkelakar, bercandaan kocak, lelucon hiburan. Alama, aku mana tahan seumur-umur baru lihat jumbo. Waduh, itu jumbo si Gundul bentuknya unik. Bener-bener mantap, betul. Barang antik mantul deh. Kata sosok ibu yang nyosor ikutan basah duluan. Lantas, iseng-iseng. Ada yang tanya, kalau tiang pusaka yang di rumah, emangnya kenapa gitu bu? Waduh, mohon maaf ya suamiku. Nafsunya doang yang gede. Ujung-ujungnya tiangnya memble, lembek, letui. Kurang goyang, kurang tarikan. Malahan banjir duluan, lemes. Begitu kilahnya, jawab si ibu. Itu Teh Sarmi kagak tahan, meringis, merintih-rintih, ikutan ngos-ngosan. Buru-buru masuk kamar mandi. Tuh, bilangnya sih, kebanjiran ikutan basah. Gerak-gerik, sikap tingkah si Gundul. Kelihatannya mau babak kedua, mau berlanjut lagi. Dia masih telanjang, posisi jongkok, kemasan sachet sisa sabun colek masih dia pegang. Telapak tangan kirinya mengelus-elus jumbonya yang nampak tegang tetap bertahan tegar, ancang-ancang, siap bertempur lagi. Babak ronde kedua kayaknya makin seru nih. Kelihatannya itu kumpulan ibu-ibu ancang-ancang bersiap menatap gelagat babak ronde kedua akan dimulai, nampak makin semangat, detak jantungnya memburu, berdebar menegangkan. Mau menyaksikan pertunjukan babak kedua, babak lanjutan, bikin seru. Tatapan pandangan mereka di balik kaca jendela. Tentu bidikannya tajam, tertuju mengarah ke bibir sumur semua. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul Abah Jalut, pulang dari sawah, entah dari kebun. Abah Jalut sendirian menghampiri ke sumur, bawa pacul, arit, segala, sambil memikul umbi singkong dengan batangnya. Pakaian Abah Jalut nampak kotor, berlumuran tanah lumpur. Maklum, baru pulang kerja dari sawah. Tentunya mau mandi, mau cuci, ke sumur. Begitu mendekat di tepi sumur, Abah Jalut kaget. Tiba-tiba melihat sesosok kepala gundul
telanjang bulat, posisi jongkok di tepian sumur. Seketika itu Abah Jalut menyapa menegurnya sama si Gundul. Disuruhnya pakai celana dan bajunya. Lantas si Gundul siap berkemas. Lalu Gundul beranjak pergi. Abah Jalut berbisik dalam hati sambil ngedumel menggerutu. Waduh, itu ODGJ, busa sabun belepotan begini dasar glow. Tapi itu perabot lotongnya. Wih, panjang, gede banget, mirip terong kuda liar. Waduh, dasar botak-botak. Si Gundul semprul ngacak bikin amburadul. Ini sabun colek berantakan. Lantas Abah Jalut nengok kiri kanan, menoleh depan belakang. Walah, kok sepi ya? Pada kemana ini ibu-ibu anak-anak biasa kumpul ngerumpi di mari, di pos kamling? Kok pada sepi ya? Apa pada ketakutan? Apa pada ngumpet? Gara-gara si botak si Gundul ada kemari? Ujar Abah Jalut, celingak-celinguk sendirian. Kelihatannya kumpulan ibu-ibu yang ngerumpi di rumah Teh Sarmi nampak kesal, gemes gregetan, memperhatikan gerak-gerik Abah Jalut, mengusik si Gundul, melihat sikap Abah Jalut begitu, bertindak, menegur ngusir sama si Gundul. Itu ibu-ibu. Merasa jengkel mangkel, pada kecewa berat, pertunjukan drakor babak kedua Gatot gagal total. Lalu ibu-ibu sembari bebanting pada berisik. Widih, bubar jalan. Kacau-kacau deh. Ini gara-gara Abah Jalut sabotase. Bubar, ayo bubar semuanya. Nanti babak berikutnya, tunggu waktunya, tinggal tunggu si Gundul kemari, menumpang mandi kembali. Dilanjut lagi ya, oke? Mereka bubar, pada pulang semua ke rumah masing-masing. Infonya sih, begitu mereka pulang tiba di rumah. Ternyata siang itu juga, mereka semua pada mandi basah kuyup bro. Keesokan harinya, itu ibu-ibu kumpul lagi ngerumpi, nampak penasaran rindu ketagihan. Kapan itu si Gundul tiba lagi kemari ya? Buset deh, ngebet banget bu. Kalau masih penasaran dengan cerita lanjutannya, komen saja ya. Jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.